Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendemonstrasikan isu pelepasan alat bantuan hidup. Saya Indah Waimah Firoh sebagai dokter spesialis. Saya Hana Marcella Salsabila sebagai perawat 1. Saya Zura Puspita Ningtyas sebagai dokter. Saya Muhammad Aldi Nurhuda sebagai pasien. Saya Rizka Parela sebagai adik pasien. Saya Mega Kemalasari sebagai ibu dari pasien. Saya Siti Umayasari sebagai perawat 2. Di suatu rumah sakit Kabupaten Ponorogo, ruang ICU, terdapat seorang remaja yang menderita penyakit mati batang otak. Dokter tersebut memerintahkan bahwa perawat yang bertanggung jawab di ruangan tersebut untuk selalu memperhatikan perkembangannya. Pasien tersebut sudah dirawat di ruang ICU selama kurang lebih 1 bulan. Siang Sus. Sus, tolong pantau perkembangan pasien di ruang mati ya atas nama anak A. Baik dok. Terima kasih. Perawat itu pun bergegas ke ruang melati untuk memantau perkembangan anak A. Permisi Bu. Iya, Sus. Gimana Bu keadaannya? Ya, seperti ini, Sus. Tidak ada perkembangan lagi. Oh, baik, kami cek dulu ya. Iya, Sus. Sus, saya rasa keadaan anak saya semakin hari semakin memburuk. Ibu tidak boleh berkata seperti itu ya. Kita doakan saja anak ibu bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tapi Sus, saya tidak tega melihat kakak saya seperti ini terus. Tolong bersabar ya Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani anak Anda. Jadi terus berdoa saja ya. Tapi Sus, saya sudah ikhlas jika harus kehilangan anak. Saya bisakah suster dan dokter tidak memberi penanganan seperti ini lagi? Saya tidak tega melihat anak saya semakin hari semakin terus menderita. Ya Sus, melihat kakak saya terbaring lemah seperti ini, kami merasa sedih. Saya selaku ibunya sudah ikhlas, Sus. Baik Bu, kami berdua akan berdiskusi dengan dokter yang menangani anak Anda nggih. Baik Sus, kami tunggu ya keputusannya. Iya, kalau begitu kami permisi dulu ya. Akhirnya, suster tersebut menemui dokter untuk membicarakan tentang keluarga pasien yang ingin mencabut ventilator mekanik di tubuh pasien karena sudah pasrah. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak. Saya akan menyampaikan pesan dari keluarga anak A untuk dokter nggih. Pesan apa ya Sus? Anak A yang dirawat di ICU yang ditangani oleh dokter, keluarga pasien meminta untuk mencabut alat ventilator mekanik yang terpasang di tubuh anaknya. Karena beliau tidak tega dengan kondisi anaknya yang seperti itu dan juga tidak ada perkembangan dengan anak beliau. Baik, nanti saya akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan dokter spesialis saraf. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu ya. Di sebuah tempat, dokter yang menangani pasien dan dokter spesialis sedang berdiskusi tentang tindakan terbaik yang harus dilakukan untuk pasien. Begini dok, pasien saya terpasang alat ventilator mekanik pada tubuhnya. Nah, alat tersebut hanya dapat mempertahankan hidup pasien tapi tidak bisa menyembuhkannya. Jika saya melepaskan alat tersebut, maka kemungkinan besar pasien akan meninggal dunia. Pasien masih mampu bertahan hidup sampai sekarang karena mendapatkan dukungan dari alat-alat tersebut. Lalu, bagaimana menurut Anda dok? Bagaimana tindakan yang tepat yang harus saya lakukan? Ya, begini dok, pasien dengan mati batang otak ini menghadapi situasi yang serius dan tidak dapat disembuhkan. Nah, untuk fokus perawatan terutama pada pemeliharaan organ vital, kenyamanan pasien dan dukungan bagi keluarga. Nah, meskipun tidak ada penanganan yang dapat mengembalikan fungsi otak yang sudah mati, langkah-langkah medis diarahkan pada mempertahankan fungsi organ tubuh yang dapat dijaga. Nah, dalam kondisi pasien mati batang otak, ventilator mekanik dapat diperlukan untuk memastikan oksigenasi tubuh. Nah, meskipun penyakit ini tidak dapat diobati, perawatan paliatif dapat diberikan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kenyamanan untuk pasien. Baik, dari pengamatan saya, pasien semakin hari semakin memburuk. Keluarga pasien pun sudah membuat keputusan untuk mencabut ventilator mekanik yang terpasang pada pasien. Untuk lebih jelas
prosesnya kita akan membicarakannya kepada keluarga pasien. Apakah keluarga pasien masih ada di ruang tunggu, Sus? Sepertinya masih ada deh, Dok. Nanti saya sampaikan ya, Dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Dok. Akhirnya, perawat meninggalkan dokter tersebut dan tidak lama dokter melakukan diskusi dengan dokter lain untuk membicarakan bagaimana baiknya dengan kondisi pasien tersebut. Sedangkan perawat menyampaikan pesan itu kepada keluarga pasien. Permisi, Bu. Ya, Sus. Ini benar dengan keluarga anak A? Iya, benar. Bisa bicara sebentar, Bu? Saya mau menyampaikan pesan dari dokter. Ibu harus menemui dokter untuk membicarakan tentang alat bantu di tubuh anak Ibu, ya? Iya, terus saya akan segera menemui dokter. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, ya? Mari. Akhirnya, ibu tersebut menemui dokter yang bertanggung jawab atas anak A di ruangannya. Ada apa ya, Dok, membantu saya? Tadi siang salah satu perawat yang berjaga di ruang ICU menyampaikan pesan kepada saya bahwasannya ibu selaku oleh pasien ingin melepaskan ventilator mekanik yang terpasang di tubuh pasien. Iya, Dok, saya tidak tega melihat anak saya seperti itu. Bagaimana kondisi terakhir kakak saya ya, Dok? Mohon maaf ya ibu, saya ingin memberitahu bahwa kondisi anak Anda semakin memburuk. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan ya, Dok? Saya memahami bahwa ini adalah situasi yang sulit dan penuh tantangan bagi Anda. Dalam kasus mati batang otak ini, kita memahami bahwa fungsi otak tidak dapat pulih dan pasien secara efektif telah kehilangan fungsi otak. Pemberian alat bantu pernafasan dan alat pemicu jantung dapat mempertahankan fungsi organ tubuh lainnya. Tetapi keputusan terkait penggunaan alat-alat ini tergantung pada keputusan ibu dan keluarga. Bagaimana, Bu? Baik, Dok, jika itu yang terbaik, kami keluarga insya Allah ikhlas karena biayanya mahal dan saya tidak mampu membiayainya lagi. Iya, dengan begitu kakak saya tidak akan merasa sakit lagi di dunia. Insya Allah kami ikhlas, Dok. Kami sebagai keluarga setuju jika pelepasan alat tersebut dan kami dari keluarga sanggup untuk menerima konsekuensinya. Baik, kalau itu keputusan ibu dan keluarga, saya tidak bisa memaksakan. Tetapi ibu harus membuat surat perjanjian untuk pelepasan ventilator mekanik yang terpasang di tubuh anak ibu. Baik, Dok, saya akan menuliskan dan menandatanganinya. Baik, ini surat perjanjiannya, Bu, silakan ditandatangani. Setelah mendapatkan persetujuan keluarga anak A, ventilator mekanik yang melekat pada tubuh anak A akhirnya dilepas. Ini, Dok. Baik, Dok, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, maaf ya. Terima kasih, Dok. Dan setelah beberapa jam, ventilator mekanik tersebut dilepas, anak A meninggal dunia. Sekian video demonstrasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.